Bisa tahu jumlah suka atau jumlah benci? Jumlah suka aja deh, soalnya kan gue baru pindah ke kota ini, jadi gue mau tahu orang-orang tuh suka nggak ya sama gue. Ya jelas suka dong Non, soalnya saya aja suka. Hehe. Iya pak, saya juga suka, soalnya tuh bapak baik, bapak sering anterin saya kemana-mana. Iya dong, sekarang kan jumlah suka saya aja 50. Kalau saya, masih belum muncul pak, loading mulu. Oh, mungkin terlalu banyak yang suka sama Non, makanya agak delay. Sabar aja ya Non. Bapak bisa aja bikin saya jadi kegeeran kan? Betul Non, tapi saya peringatkan ke Non ya, kalau terlalu banyak yang suka sama Non, itu bakal jadi malapetaka loh. Ya ampun pak, tenang aja, saya tuh bisa bela diri kok. Waduh, ampun suhu. Hai semuanya, perkenalkan nama gue Feli, gue murid baru di sini. Sok-sokan banget tuh murid baru. Iyalah, dia pasti nggak bisa ngalahin lo, Ti. Sini lo duduk di samping gue aja, kita sebangku. Iya, gue bakal bantu kalian semua, jadi gue bakal menyukai kalian semua. Percuma kan, karena orang yang suka sama gue tuh udah banyak banget, bahkan satu kota ini. Oh gitu. Ya jelas lah Feli, kenapa lo kayak meragukan Tiara kayak gitu? Tiap hari ya, Tiara itu dijemput sama mobil mewah. Iya, hal ini yang bikin kita suka banget sama Tiara. Oke, aneh. Berani-beraninya lo ngatain gue aneh ya? Feli, lo belum tahu aja imbasnya kalau lo berani ngatain Tiara kayak gitu. Udah nggak apa-apa, gue maklumin aja karena dia murid baru di sini. Aduh, mana sih kantinnya? Cepet beliin gue burger di kantin, beliin 50 ya. Satu burger aja 100.000. Kalau 50 banyak banget duitnya. Kenapa? Lo nggak ada duitnya? Nggak mampu? Oh ya udah kalau gitu Ti, hukum aja dia. Dari tadi kan dia ngelawan lo mulu, ngerendahin pula. Jumlah suka kalian kan banyak banget, tapi kenapa kalian mojokin gue mulu sih? Karena lo adalah boneka baru kita. Kalau gitu artinya lo jahat dan nggak pantas punya jumlah suka yang banyak. Lo juga Dela? Oh, makin menjadi ya. Dela kurung dia di gudang sekolah sekarang juga. Siap bos. Apa sih? Loh, beneran? Aduh, gelap banget, gue takut. Hai. Kamu juga dikurung di sini? Iya, aku udah dikurung seminggu di sini. Kamu pasti korbannya Tiara dan Dela juga ya? Ya ampun, jangan-jangan nasib lo sama kayak gue. Jumlah suka lo berapa? Nggak ada yang suka sama aku. Ya udah, kalau gitu mulai sekarang gue bakal suka sama lo biar nambah. Makasih ya, tapi kalau kamu berharap keluar dari sini udah nggak bisa. Idih, putus asa banget. Suara apaan tuh? Oh, itu pasti dijemput sama emaknya. Soalnya kan emaknya keturunan darah biru, makanya harus dihormatin. Oh, jadi tiap dijemput atau mamanya datang ke sekolah disambut kayak gitu. Kalau gitu gue cepetan harus lihat. Kamu kan gak bisa kabur. Bisa itu, gue ada lihat jendela. Makanya buruan, mumpung mereka semua lagi lengah. Mereka kemana? Kenapa hilang? Cepet Tiara. Tunggu. Kenapa gue kayak kenal suara itu ya? Jangan-jangan. Lo kan dikurung Tiara dan Dela. Kenapa jadi ada di sini lagi dah? Gue berhasil kabur. Kebetulan banget ini kesempatan gue ngasih tahu lo. Tadi gue mampir ke mobil emaknya Tiara, terus gue nemuin nama lo terukir di sana. Nama gue? Seriusan lo? Nggak mungkin lah emaknya kenal sama gue. Gue beneran, kalau lo nggak percaya lihat aja sendiri. Tunggu, sebentar lagi jumlah suka gue bakal muncul. No, itu artinya lo juga bohongin gue dan lo nggak suka sama gue. Ya, ketahuan deh gue bohong. Ups. Ya ampun, tuh orang padahal kelihatan baik. Itu trompet lagi. Itu artinya mamanya balik ke sekolah lagi kan? Gue harus datang ke sana. Gue harus buktiin kan perkataannya Keisha. Tiara, buka cepet. Gue mau lihat apa isi mobil lo dan siapa sebenarnya nyokap lo. Gangguin gue mulu. Ma, aku mau anak ini dikeluarin ya dari sekolah. Gak mau tahu. Pokoknya harus. Mana Ma lo? Gue mau lihat. Itu ada di dalam mobil. Loh, Ma, kenapa aku ditinggal, Ma? Rupanya nyokap lo berpihak sama gue ya? Nggak mungkin, karena gue anak kesayangan. Ya ampun, hari ini lelah banget. Siapa sih yang bertamu ganggu gue aja? Ada apa? Kamu harus ikut kita sekarang juga. Loh, kemana? Gimana? Sekarang pasti lo udah tunduk kan sama gue? Loh, kenapa ketawa? Emangnya kartu ini nggak cukup ya membuktikan kalau orang tua gue itu kaya raya? Feli, lo lupa ya kalau sebelumnya lo ngaku kalau lo dapat warna orang tua hijau, jadi udah pasti lo bohong lah, nggak percaya gue. Tetapi, Keisha, kalau lo bela Feli, lo akan bernasib sama kayak Feli. Emangnya lo mau apain gue? Gue bakal kurung lo di kuburan ini. Keisha, kalau lo ikut gue bakal bayar lo 1 miliar. Ya udah tinggalin gue aja, nggak apa-apa Ken. Nanti uang dari Tiara kasih aja ke orang tua lo, jadi warna orang tua lo berubah jadi warna biru. Maafin gue, Fel. Kasian gak punya setia kawan. Aduh, beneran serem banget. Bulu kuduk gue merinding pula, panjangnya 2 cm. Kakak. Loh, Dek, kamu ngapain di sini? Aku disuruh Kak Tiara buat nyusul kakak, soalnya aku nggak berani sendirian di rumah. Kakak yakin kalau Mama lihat ini dia pasti marah besar. Tapi apalah daya, Mama kan udah nggak ada. Kamu tenang
tenang aja deh. Kayaknya mama ninggalin warisan dia ke kita deh. Soalnya mama dikasih kartu ATM. Oh iya, tadi Kak Keisha kabur dari Kak Tiara. Katanya sih aku harus rahasiain ini. Hah? Kalau sampai Keisha kabur, itu artinya dia nggak benar-benar jahat dan dia juga nyampain warisan ke gue. Kak Keisha beneran baik, katanya dia mau nyelamatin kakak. Apa iya? Aduh, pusing. Ini di mana? Loh, kok udah siang? Feli, akhirnya kamu sadar juga dari pingsan. Bu Guru, bukannya ibu nggak mau ya deket-deket saya, maunya sama Tiara mulu. Kan Tiara anak kesayangan ibu. Mulai sekarang kamu dan adik kamu itu adalah kesayangan ibu. Jangan gitu loh kamu. Pasti karena ibu udah tahu kan kalau saya dapat warna orang tua ungu. Emang sih harusnya saya diperlakuin khusus kayak gini. Feli, kenapa lo jadi ada di sini lagi? Bu Guru kenapa jadi nyelamatin dia sih? Loh, bukannya kamu. Oh iya, Feli, mulai sekarang kita temenan ya. Kenapa mereka berdua aneh? Adik saya mana, Bu? Oh, adik kamu udah sadar duluan, tapi dia mau jalan-jalan bentar. Fel, kenapa lo percaya sih sama Bu Guru? Emang kenapa, Kay? Bu Guru kan disuruh sama Tiara buat culik adik lo. Oh, jadi tadi itu dia acting, ya ampun, gue dikibulin. Fel, warna orang tua lo masih bisa berubah, mending lo datang ke alamat ini. Bisa berubah? Astaga, jadi warna ungunya nggak permanen. Kalau gue datang ke alamat ini, bisa-bisa turun lagi ke warna biru atau hijau. Saran gue lo wajib datang karena nyokap lo masih nyembunyiin sesuatu dari lo. Oh, jadi gue bisa tahu. Tapi kenapa dari tadi lo tahu mulu tentang nyokap gue? Jangan-jangan. Jadi lo nuduh gue ngabisin nyokap lo? Iya bukan lah, gue tuh cuma tangan kanan nyokap lo. Astaga. Iya, nyokap lo yang atur semuanya. Kita bestian juga dia yang atur. Kok aneh ya? Gue udah sampai kok alamatnya di sebuah rumah mewah ya. Ferry, lo ngapain datang ke sini? Ini tuh kan rumah gue. Loh, bukannya rumah lo yang di sana? Ya elah, rumah gue tuh banyak, gak cuma satu, bahkan tak terhitung. Terus apa yang dimaksud sama Keisha? Ya elah, lo ngapain sih masih percaya sama Keisha? Dia tuh cuma mau ngerjain lo. Karena nih anak udah datang ke sini, mending kita kurung aja di toilet, Ti. Ide yang bagus. Aduh, kenapa sih kalian giniin gue mulu padahal warna orang tua gue ungu loh. Diam, kalau lo masih ngoceh kayak gitu, mending mulutnya dijahit aja nih, Del. Oke, kalau gitu gue ambil jarum dulu ya. Aduh, toiletnya nggak ada jendelanya. Kalau sampai Tiara dan Della datang bisa mampus gue. Tolong! Nak, kenapa kamu bisa ada di sini? Bukannya mama udah metong? Mulai sekarang kamu nggak perlu menderita lagi karena sebenarnya mama adalah ratu di kota ini. Kayaknya gue mimpi deh. Aduh, sakit. Kematian mama yang itu telah menandakan bahwa kemiskinan kita telah tiada dan digantikan dengan tahta. Kita akan tinggal di istana. Itu artinya, warna orang tua aku kuning, mah. Sebenarnya sejak lahir kamu udah punya warna kuning. Artinya orang tua kamu punya kekayaan tak terbatas dan mama bakal hukum semua orang yang jahat sama kalian berdua. Tapi adik kamu udah di istana loh. Lah, gue udah menderita, dia malah duluan. Ampuni gue, Vel. Sebenarnya gue dapat warna biru bukan ungu. Gue rela berlutut supaya lo maafin. Enggak, siapa suruh lo tindas gue? Panik kau. Loh, jadi sekarang lo udah tahu tanggal metong gue berapa? Kali ini gue pura-pura tahu aja deh supaya gue bisa tahu lebih dalam kan? Iya, gue udah tahu. Jangan-jangan lo bohong ya. Soalnya nggak mungkin semudah itu bisa tahu tanggal metong gue. Gue beneran tahu tanggal metong lo itu adalah tanggal 20. Astaga, kok bisa bener? Gue mohon jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini jadi rahasia kita berdua aja. Rahasia? Sebenarnya separah apa sih tanggal metongnya Keisha? Gue makin penasaran deh. Karena lo udah tahu rahasia besar gue yaitu tanggal metong gue, gimana kalau nanti lo main ke rumah gue? Ke rumah lo? Syukurlah dia udah percaya, dia udah anggap gue deket. Dengan senang hati. Loh, kenapa nih di rumah kita ada banyak bendera kuning, mah? Pas Satpam meninggal hari ini jadi nggak ada yang jaga rumah kita lagi deh. Dan kita harus urus pemakamannya karena dia nggak punya keluarga. Wah, dengan Pas Satpam meninggal kayak gini berarti membuktikan kalau kekuatan gue ini bener 100% akurat. Kekuatan? Emangnya kamu punya kekuatan apa? Aku bisa lihat tanggal metongnya seseorang, mah. Kalau tanggal metongnya mama 30 April 2100. Iya, nak, kan keluarga kita tuh terkenal dengan panjang umur, makanya mama bisa hidup selama itu. Wah, keren juga ya gennya mama. Lala. Loh, itu kan bel pulang sekolah. Bukannya gue baru sampai, ini juga masih jam 7 pagi. Kenapa udah pulang sekolah aja? Tiara meninggal dunia, Vel. Dan seluruh sekolah sekarang harus berkabung. Kita harus menghormati dia dan harus pulang sekarang juga. Astaga, iya ya, Tiara meninggal hari ini. Oh, ternyata lo udah tahu. Kalau gitu, Tiara ada titip pesan terakhir ke lo nggak? Tiara cuma mau gue liatin tanggal metongnya Keisha. Kalau gitu lo harus turutin. Kalau nggak bisa-bisa arwah dia tuh nggak tenang. Kalau tanggal metong lo 18 April, itu artinya besok, Del. Gue titip pesan terakhir juga deh, lo harus lihat tanggal metongnya Keisha. Itu kan yang dimau sama Tiara. Kenapa semua orang penasaran banget sih sama tanggal metongnya Keisha? Kalau kayak gini kan gue jadi penasaran juga. Tadi kan tanggal metongnya Keisha itu 20. Berarti 20 apa ya? Jangan-jangan 20 April 2025. Itu artinya sebentar lagi. Betul, Cu. Keisha itu butuh pertolongan kamu. Saya bisa nolong Keisha. Kalau gitu gimana caranya, Nek? Keisha itu kan sedang sakit berat, jadi tolongan dia lah. Apa kamu nggak kasihan? Tuker aja sama nyawa kamu. Maksudnya tukar sama tanggal metong saya? Saya aja nggak tahu berapa tanggal metong saya. Kalau gitu saya harus lihat dulu kan?
Loh, semua orang di kota ini juga tahu kalau keluarga kamu itu yang paling panjang umur. Iya sih, secara kan Keisha pernah nyelamatin saya dari kecelakaan. Jadi mungkin ini cara saya berterima kasih kepada dia, Nek. Benar, Cu. Akhirnya kamu bisa balas budi kan? Iya, Nek. Kalau tanggal metongnya Nenek hari ini. Waduh, kalau Nenek minta tolong sama saya nggak bisa bantu ya. Tidak ada, Cu. Nenek cuma mau kamu menolong si Keisha itu karena dia tuh anak yang baik. Ya, gue setuju buat tukar tanggal metong gue sama tanggal metong lo. Karena gue tahu kan lo bakal meninggal 20 April 2025. Yang bener, Vel. Tanggal metong lo kan masih lama. Itu artinya gue bisa hidup lebih lama lagi. Makasih banyak ya, Vel. Iya, kalau gitu kita tukar sekarang ya. Oke, setuju. Sekarang tinggal lo yang pencet. Sebentar lagi gue bakal metong. Tunggu, Nak. Jangan. Maafin aku, Mak. Aku nggak bermaksud bikin Mama sedih. Mama seneng banget kalau kamu pengen berbuat baik ke semua orang. Tapi jangan ke orang ini. Orang ini udah jahat. Dia udah bohongin kamu. Kamu lihat aja tanggal metongnya pasti udah muncul sekarang. Enggak kok, Vel. Gue bisa jelasin. Bohongin gue? Masa sih gue harus pakai kacamata ini kan? Hah? Lo udah meninggal sejak 1800? Itu artinya lo adalah hantu? Dan sebelum kejadian ini, Mama lihat kamu tuh ngobrol sama neneknya Keisha. Mereka kan sekongkol, jadi neneknya itu diutus. Bener-bener jahat lo, kayak mulai sekarang gue nggak mau lagi temenan sama lo. Karena lo pilih tolak gue jadi ikutan musnah.